Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivy Nusa Fitri dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer, diantaranya yang pertama ada Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai Rp250 ke atas dipotong nilainya menjadi setengahnya. Yang kedua ada Gerakan Banteng. Gerakan Banteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djajahadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Yang ketiga ada nasionalisasi Djapas Bank. Pada 1951, pemerintah menasionalisasi Djapas Bank menjadi Bank Indonesia. Bank milik Belanda itu menaikkan sepenuhnya bank milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan penghematan secara drastis. Sebab sebelumnya operasional Djapas Bank masih membutuhkan persetujuan dari Belanda. Dengan nasionalisasi bank milik Belanda, pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Selanjutnya ada sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Kabinet Ali Ishak Djokro Hadisurjo. Program ini diberi nama Alibaba karena melibatkan pengusaha pribumi yaitu Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa yaitu Baba. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi. Sebagai imbalan, para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Selanjutnya ada persaingan finansial ekonomi. Utang kepada Belanda yang disepakati lewat konferensi meja bundar memberatkan Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 7 Januari 1956, Indonesia memutuskan langkah finansial ekonomi yang isinya persetujuan hasil konferensi meja bundar dibatalkan, Indonesia keluar dari Uni Indonesia Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya. Di sisi lain, pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan itu. Selanjutnya ada rencana pembangunan 5 tahun. Badan Perencanaan Pembangunan merancang rencana pembangunan 5 tahun dengan tujuan pembangunan dapat berjalan sesuai kerangka yang disepakati. Sebab saat itu kabinet pemerintahan kerap berganti. Akibatnya pembangunan berjalan tersendat karena disibukkan dengan persaingan politik. Rencana pembangunan 5 tahun disetujui DPR pada 11 November 1958. Pembiayaan 12,5 miliar rupiah rencananya akan digunakan untuk pembangunan selama 5 tahun dari 1956 sampai 1961. Namun, rencana pembangunan 5 tahun tidak berjalan karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Perekonomian dalam negeri terkena imbasnya, ekspor lesu, dan pendapatan negara merosot. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.